Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bersama dapat berkumpul di dalam masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah yang Allah berikan kepada kita, yaitu untuk melaksanakan salat Jumat. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri, karena pada hari ini di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita umur sehingga kita bersama masih bisa berjumpa dengan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada. Bulan yang paling agung di antara bulan-bulan yang ada, yaitu bulan Ramadan. Bulan di mana setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, pintu rahmat Allah, pintu ampunan Allah dibuka selebar-lebarnya bagi siapa? Yaitu bagi hamba yang bertakwa, lagi beriman dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya, sudah sepatutnya bagi kita untuk menggunakan nikmat yang besar ini dengan menjalankan segala ketaatan yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan Allah yang Allah larang kepada kita. Kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan, ibadah yang paling menonjol adalah ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan pada orang-orang terdahulu supaya kalian tertakwa, supaya kalian bertakwa. Dan benar sekali, ketakwaan itu adalah target, tujuan, ghayah dari segala bentuk kebaikan. Pertanyaannya, kebaikan-kebaikan apakah yang mungkin diraih dengan puasa? Maka jawabannya adalah sangat banyak sekali. Di antara buah manis yang dapat kita raih dari beribadah puasa adalah keikhlasan. Puasa mendidik kita untuk ikhlas, bersih dan ketulusan berniat kepada Allah, dan ini sangat penting karena keikhlasan adalah salah satu syarat untuk diterimanya amal. Kemudian di antara buah manis dari beribadah puasa adalah menimbulkan sikap muraqabatullah, yaitu puasa mendidik kita untuk memiliki sifat bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja seseorang bersendirian pergi ke tempat yang sepi, yang jauh dari pandangan manusia. Bisa saja dia makan, dia minum, dia melampiaskan syahwatnya, namun dia tidak melakukannya karena dia merasa bahwasanya dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara buah manis yang dapat diambil oleh manusia
tatkala dia sedang berpuasa adalah puasa mendidiknya untuk memiliki sikap sabar, dan puasa mendidiknya untuk memiliki sikap dermawan. Kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa pendapat Anda? Jika kita di dalam siang hari bulan Ramadan, kita menahan dahaga, lapar dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, kita bersedekah dengan nominal sekian dan sekian, kita membaca Al-Quran berlembar-lembar, namun semua pahala atas amalan-amalan itu harus gugur, maka tentu kita akan kecewa. Maka tentu kita tidak akan rela jika amalan-amalan kita gugur begitu saja. Namun Rasulullah SAW telah bersabda, Man lam yadda' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan dengannya, maka Allah tidak butuh baginya untuk menahan makannya, Allah tidak butuh baginya untuk menahan minumnya. Maksudnya Allah tidak butuh kepada puasanya. Inilah kaum muslimin yang ingin kami tekankan dalam khutbah kali ini. Memang benar, kebanyakan kita berpuasa menahan lapar, haus, dahaga, tidak mendatangi istrinya tatkala sedang berpuasa, tapi mulut kita, lisan kita, lidah kita berbicara ke sana kemari, tidak memiliki arah, dan akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa selain hanya lapar dan dahaga semata. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang masih sering terjadi pada lisannya orang yang berpuasa adalah menggibah, gosip, menggunjing, berburuk sangka, mengadu domba dan sebagainya. Dan perbuatan-perbuatan tersebut benar-benar dapat mempengaruhi pahala puasa kita. Maka sudah sewajibnya bagi kita untuk segera meninggalkannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarrihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari buruk sangka, karena sesungguhnya sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah sebagian kalian mencari kesalahan-kesalahan sebagian yang lain, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah kalian suka salah seorang di antara kalian memakan bangkai saudaranya yang telah mati? Maka pasti kalian akan merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jauhilah berlebihan di dalam berbicara, karena itu menyebabkan derajat umat ini jatuh, termasuk parodi, ngelucu, ngelawak yang di dalamnya terdapat kedustaan. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW telah mencela orang yang berusaha untuk membuat suatu kaum tertawa, namun dia di sana berdusta, sehingga dia mendapat celaan dari Nabi SAW. Nabi SAW mengsifatinya dengan kecelakaan. Nabi SAW bersabda, Wailun lilladhi yuhaddisu bil hadisi liyudhika bihil qaum fayakdibu wailunlah wailunlah. Nabi SAW bersabda, celakalah bagi orang-orang yang berbicara dengan suatu pembicaraan untuk membuat suatu kaum tertawa, lalu dia berdusta, maka celakalah baginya, celakalah baginya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha wa li wa lakum wa likafatil muslimina min kulli dhanba fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyil matin al-malikil haqqil mubin wa asyhadu an la ilaha illallah fa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan sangat disayangkan jika pahala puasa kita, pahala sedekah kita, pahala baca Quran kita yang kita amalkan di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, yang seharusnya pahalanya berlipat ganda, namun justru malah hancur, sirna, tidak bermakna dan tidak berguna. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dari Allah semata. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setelah Ramadan berakhir, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pahala puasa kita, baca Quran kita dapat menjadi syafaat bagi kita kelak pada hari kiamat. Karena hal tersebut telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Yaqulu siyam, "Ay rabbi, mana'tuhu at-ta'am wasyawati bin nahar, fasyafi'ni fih." Wa yaqulul Qur'an, "Mana'tuhu an-nauma bil laili, fasyafi'ni fih." Puasa dan Al-Qur'an bisa memberikan syafaat pada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa mengatakan, "Wahai Rabbku, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat-syahwat pada siang hari, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Demikian pula Al-Quran, "Aku telah menghalanginya ya Allah dari tidur pada malam hari, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallamu ala nabiyil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Akhiru da'wana anil hamdulillah, tsumma aqimus shalah.